Selamat datang di Sekolah Guru Kebinekaan. Saya Muhammad Fadli, teman belajar Anda. Di perjumpaan ini, kita akan belajar bersama tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan. Kita akan mendiskusikan mengapa prinsip perlu menjadi praktik. Satu di antara cita-cita luhur hidup berbangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini, pendidikan memiliki andil untuk berkontribusi terhadap pencapaian cita-cita luhur tersebut. Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, mengatakan bahwa pendidikan secara umum adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak dan dimaksudkan untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Tetapi bagaimana seharusnya pendidikan diselenggarakan? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang memuat sejumlah prinsip penyelenggaraan pendidikan, prinsip pertama berbunyi, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Dalam prinsip ini terkandung gagasan mengenai cara pendidikan diselenggarakan, serta nilai-nilai yang perlu dijunjung. Teman-teman guru, apakah sudah mengetahuinya? Secara sederhana, prinsip tersebut dielaborasi dalam diagram berikut ini. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif adalah cara pendidikan diselenggarakan. Sedangkan hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa adalah koridornya. Jika prinsip ini dipegang, maka keragaman dapat terkelola dengan baik dan semua orang bisa merasakan memiliki peran, diperlakukan adil tanpa ada diskriminatif di dunia pendidikan. Sekarang, apa itu demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif? Demokratis, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya memiliki sifat demokrasi. Demokrasi dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Dalam laku pendidikan, beberapa hal yang dapat dikenali dalam penyelenggaraan pendidikan yang demokratis antara lain pengakuan terhadap keragaman, mengakomodir perbedaan pendapat yang memungkinkan setiap orang atau kelompok berpartisipasi, bekerja sama, memiliki kemampuan berpikir kritis dan menyampaikan pendapat, tersedianya mekanisme untuk pengambilan keputusan. Pendidikan yang demokratis sejak awal dirancang untuk memerdekakan hidup lahir dan hidup batin anak didik. Berkeadilan. Adil itu bisa berarti sama, bisa juga berarti tidak sama. Ada dua tokoh yang pemikirannya berkontribusi pada pemahaman tentang keadilan. Aristoteles, seorang filsuf Yunani, mengatakan bahwa keadilan itu harus proporsional. Artinya, untuk hal-hal yang sama diperlakukan sama, dan untuk hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama. John Rawls, filsuf Amerika, menawarkan dua prinsip keadilan. Pertama, prinsip kebebasan yang sebesar-besarnya. Kedua, prinsip perbedaan. Perbedaan harus diatur agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi mereka yang kurang beruntung. Dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan.
Dalam perkembangan kemudian, dikenal beberapa istilah untuk menggambarkan keadilan, yaitu kesamaan, equality, kesetaraan, equity, dan keadilan sosial, social justice. Kesamaan berarti memperlakukan setiap orang dengan sama, tanpa memandang situasi orang tersebut. Kesetaraan berarti memperlakukan setiap orang sesuai dengan situasi atau kebutuhannya. Artinya, tindakan afirmatif dimungkinkan bagi mereka yang membutuhkan. Yang dipentingkan dalam kesetaraan bukanlah perlakuan yang sama, melainkan hasil atau dampak yang dirasakan bisa sama. Sementara itu, pada konsep keadilan sosial, tindakan afirmatif tidak lagi dibutuhkan, karena yang diintervensi adalah situasi yang menghalangi terjadinya keadilan. Tidak diskriminatif. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan diskriminasi sebagai pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan lain sebagainya. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia, dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Jadi, ada tindakan, ada alasan, dan ada akibat. Tindakan berupa pembedaan, pengucilan, pembatasan, pengutamaan secara langsung atau tidak langsung. Alasannya adalah identitas atau karakteristik khusus yang melekat pada seseorang atau sekelompok orang, yaitu ras, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul, kekayaan, kelahiran, ataupun status lainnya, akibatnya mengurangi, menghapuskan, merusak akses dan penikmatan hak individu atau kelompok tertentu. Penyelenggaraan pendidikan bukan saja dilakukan secara demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif, tetapi juga menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Apakah teman-teman guru bisa mengenali praktik demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif di lingkungan pendidikan? Mari melakukan penilaian sederhana. Anda dapat menjawab ya atau tidak. Lalu diskusikan alasannya dengan sesama guru. Bagaimana hasilnya? Teman-teman dapat mendiskusikan lebih lanjut dengan membuat daftar hal-hal yang biasa dilakukan di sekolah. Lalu merefleksikan apakah prinsip demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dipegang dan diterapkan dalam penyelenggaraan pendidikan. Serta apa yang dapat dilakukan agar pendidikan berlangsung memanusiakan dan memerdekakan. Terima kasih dan salam keragaman.